Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Minggu 7 Mei 2023, hari Minggu Paskah yang kelima. Renungan kita ambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Hidup kekal. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, sabda Yesus pada hari ini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sabda ini mengandung suatu pengharapan dan kepastian. Tentu di balik sabda ini ada sesuatu yang terjadi di sekitar para murid atau orang-orang pada zaman Yesus. Yang pertama-tama, kenapa Yesus mengatakan janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Tentu mungkin ada banyak kegelisahan orang pada waktu itu. Semakin orang mempunyai pengetahuan yang luas, orang semakin semakin mengerti, semakin sadar bahwa antara relasi Allah dengan manusia itu tidak dapat dipisahkan. Maka cara-cara hidup sebagai orang beriman mesti diungkapkan kebersatuan itu, yaitu dalam hidup bersama. Ada kemungkinan pada zaman Yesus hidup keagamaan, hidup orang-orang itu tidak selaras, tidak sesuai dengan sabda Tuhan. Sebagai contoh misalnya, seringkali Yesus mengkritik praktek-praktek hidup keagamaan orang-orang Yahudi karena tidak sesuai atau tidak selaras dengan sabda Tuhan, dengan Taurat. Oleh karena itu, maka Yesus memberikan peneguhan, kekuatan bagi orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang gelisah. Yaitu, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Allah. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, harapannya adalah bahwa kegelisahan atau ketidakpastian yang kita hadapi akan berlalu atau bersifat sementara karena Allah hadir di tengah-tengah hidup kita yang memberi jaminan akan mengatasi kegelisahan atau ketidakpastian yang kita hadapi. Nah, sabda inilah yang memberikan kekuatan sebetulnya juga pada para murid, pada orang-orang pada zaman itu, termasuk juga kita pada zaman ini. Nah, kita lihat sabda Tuhan itu tidak lekang zaman. Sabda Tuhan itu selalu relevan dalam setiap zaman, termasuk di zaman kita ini. Zaman kita ini penuh dengan keprihatinan, penuh dengan perubahan-perubahan. Orang semakin menjauh dari Allah, orang semakin mengalami kegelisahan hidup dari berbagai macam lini kehidupan ekonomi, kehidupan politik, kehidupan sosial. Maka orang mengalami kegelisahan. Kehidupan politik tidak seperti zaman dahulu. Kehidupan sosial pun sekarang ini orang semakin individualisme. Orang semakin mementingkan diri sendiri. Orang tidak lagi peduli dengan sesamanya. Nah, disitulah timbul kegelisahan, timbul kecemasan. Maka Tuhan mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Percaya membuat kita menjadi kuat, membuat kita penuh dan menumbuhkan pengharapan. Percaya merupakan syarat mutlak untuk keluar dari kegelisahan atau ketidakpastian yang kita hadapi sebagai manusia. Persoalannya adalah sebagian besar percaya kita pada Allah ketika kita tidak begitu percaya atau kita ragu-ragu pada Allah, maka kita semakin menjadi orang yang mengalami kegelisahan. Sebaliknya, kalau kita menjadi orang yang semakin pasrah pada Allah, berserah pada Allah, pada rencana dan kehendak Allah, maka kita menjadi orang yang legowo, orang yang sungguh-sungguh dapat menerima situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi, kondisi keluarga, situasi masyarakat dan sebagainya, yang mungkin bagi kita memprihatinkan, menggelisahkan, tetapi karena kita orang yang percaya kepada Allah,
penuh dengan penyerahan dan juga percaya akan rencana dan kehendak Allah, maka kita menjadi orang yang pasrah. Itu sebetulnya yang mau dikatakan Tuhan kepada kita. Ya. Oleh karena itu, dalam rangka hidup kekal, sikap mengandalkan kerahiman Tuhan juga menjadi dasar supaya kita bisa percaya dan pasrah secara aktif ya, bukan pasif. Artinya ya sudahlah, biar saja Allah yang bekerja. Tetapi kita pun yang diajak bekerja. Artinya kita terus melakukan tugas perutusan kita, yaitu menjadi saksi dan mewartakan sabda kehidupan bahwa hidup kekal telah disediakan Allah dan kita diajak justru menyongsongnya dengan sukacita, dengan pengharapan. Tuhan memberkati.